silakan duduk. Ya. Selamat sore. Sore. Silakan duduk yang nyaman ya. Ya. Oke, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan, mungkin karena ini sesi pertama ya, jadi silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Sari. Saya mahasiswa semester 4 dari Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, Fakultas Syariah dan Hukum. Kegiatan hari ini apa aja sih yang dilakuin sama Sari? Sama ini sekarang tuh kan lagi UAS gitu. Tapi aku tuh masih males-malesan gitu. Karena saking banyaknya, jadi bingung gitu mau ngerjain yang mana dulu. Iya, banyaknya tugas ya. Iya. Oke. Mungkin karena tadi ya ini permasalahan tugas itu udah emang biasa ya di kalangan mahasiswa terutama UAS. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Sari ini malas gitu mengerjakan tugas? Mungkin karena aku setiap hari suka itu scroll TikTok gitu sampai lupa waktu gitu. Kadang kalau misalkan mau sholat juga suka nggak tepat waktu gitu. Kalau sarapan juga suka nanti gitu. Jadi mungkin ya karena ini ya sosial media mempengaruhi. Nah, mungkin kedatangan Sari ke sini itu untuk merubah itu mungkin ya. iya. Oke, siap. Nah, berarti Sari ini malas mengerjakan tugas, mengerjakan kegiatan lainnya, aktivitas positif lainnya karena Sari ini sering scroll TikTok ya, buka-buka sosial media. Itu sebetulnya Sari memang di zaman sekarang itu udah gak aneh ya gitu sosial media. Hanya saja itu tergantung pemakaiannya, maksudnya tergantung para penggunanya. Apakah mereka bisa menggunakan sosial media dengan baik atau malahan mungkin terhanyut terbawa arus oleh sosial media yang benar-benar menarik mungkin ya, dari tampilannya, dari konten-kontennya mungkin ya, seperti itu. Kira-kira kalau di TikTok itu apa yang Sari lihat biasanya? Biasanya lihat di FYP TikTok itu suka muncul yang berita-berita yang viral kayak gitu kan. Jadi makin penasaran gitu, terus scroll sampai cari-cari gitu. Oh gitu ya. Oh iya benar-benar. Itu memang terkadang suka menghanyutkan kita ya. Nah, tapi mungkin ini tuh bisa Sari hindari ya, karena mungkin ini sudah terlihat ya dampaknya pada Sari. Ini permasalahan yang umum terjadi mungkin ya di kalangan remaja, apalagi di mahasiswa semester 4 karena tugas yang menumpuk, terus malah bawaannya mumet mungkin ya. Nah, ini juga bisa terjadi karena Sari yang pertama itu menunda-nunda tugas ya, pengerjaan tugasnya. Karena itu semakin ditunda maka semakin bingung nih apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, dalam agama juga ya Sari, kan tadi Sari sempat lupa sholat 5 waktu, mungkin kurang tepat waktu lah sholatnya gitu. Nah Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa engkau beribadah gitu kepada Allah dan tidak menyekutukannya gitu ya dengan sesuatu apapun. Jadi Sari itu tidak boleh sampai melupakan kewajiban Sari gitu ya, karena kita kan sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia itu tujuan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah gitu, kepada taat kepada Allah. Berarti kalau Sari sampai lupa atau Sari sampai ya intinya tidak memprioritaskan kewajiban itu ya, maka Sari itu bisa jadi disebut seperti itu gitu ya, menyekutukan. Tapi saya tidak menyalahkan Sari juga ya, karena ini memang permasalahan yang umum terjadi. Karena apa? Karena dampak pandemi juga. Karena kita sudah 2 tahun yang mengalami pandemi. Gadget itu bukan lagi hal yang aneh di kalangan bahkan anak SD ya, bukan hanya kalangan mahasiswa. Mahasiswa itu masih lumayan bisa mengontrol diri kan. Kalau SD, itu sudah sulit ya Sari. Jadi menurut saya ya yang harus Sari lakukan itu untuk mengatasi rasa malasnya mungkin ya, Sari itu minimal 1 hari tuh menjadwal kapan Sari bisa bermain handphone, kapan Sari menarget untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas-tugas Sari. Karena dengan seperti itu mungkin bisa lebih terstruktur. Misalnya di pagi hari Sari ini biasanya langsung buka handphone nih, bukannya langsung ke kamar mandi, wudhu gitu kan misalnya. Nah, nanti Sari bisa lakukan ya, membuat jadwal terlebih dahulu gitu. Nah, kira-kira
pas bangun tidur Sari mau ngapain nih, misalkan karena ada tugas UAS. Jadi Sari itu bisa mulai dulu dari misalkan bangun tidur, terus udah bangun tidur langsung ke kamar mandi lah, kita menjalankan ibadah terlebih dahulu, boleh dicatat ya itu ya. Terus biar gak buka HP, Sari bisa baca ayat suci Al-Quran, mungkin ya 1 ayat pun itu nggak apa-apa untuk sehari. Nah di situ Sari menarget nih mau ngerjain tugas apa dan mau sampai jam berapa gitu, di jam. Kalau misalkan tidak selesai bisa dilanjutkan ke ke waktu yang selanjutnya gitu. Misalkan setelah mengerjakan tugas sampai jam sekian, Sari mau membuka handphone boleh misalkan gitu. Nah nanti tapi Sari harus tetap ingat waktu karena semuanya harus terstruktur gitu ya Sari. Nah mungkin ada tanggapan dari Sari dulu, kira-kira bagaimana? Mungkin itu saran yang cukup bagus. Insya Allah nanti saya coba terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Oke. Mungkin itu ya untuk sedikit sarannya. Nah kira-kira ada yang ingin Sari sampaikan lagi tidak? Cukup nih kayaknya. Oke cukup. Berarti saya sebutkan kembali kalau Sari ini mengalami rasa malas itu ya ketika ingin mengerjakan tugas, ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Pokoknya menghambatlah ke kehidupan sehari-hari karena Sari ini sering melihat gadget gitu ya. Sering membuka sosial media dikarenakan memang menarik ya, lebih menarik gitu. Nah setelah itu Sari juga sampai lupa waktu ibadah gitu ya, banyak melewatkan waktu-waktu yang penting gitu, melupakan kewajiban kita sebagai manusia. Tapi itu tuh ya sekali lagi saya tidak menyalahkan Sari karena ini memang sudah sudah masalah yang umum di masyarakat, terutama anak-anak yang baru masuk kuliah ya, masih baru kan semester 4 tuh ya, masih banyak-banyaknya tugas, masih beradaptasi gitu ya, sampai kita tuh nanti ditemukan dengan tugas-tugas yang lebih berat. Maka dari itu saya hanya ingin memberikan sedikit saran lagi, mungkin ya solusi lagi mengenai manajemen waktu. Nah itu penting sekali. Jadi Sari itu harus mulai bisa memanage waktu dengan cara mencatat apa saja kegiatan Sari sehari-hari ya gitu. Jangan lupa setelah sholat itu jangan langsung misalkan melakukan aktivitas lain gitu, jangan terburu-buru. Sari bisa langsung bisa berzikir dulu, menenangkan hati Sari. Kemudian itu di situ kan Sari akan merasa tenang ya. Nah setelah itu mungkin Sari juga bisa membaca Al-Quran. Jika misalkan zikir itu berjalan dengan baik, terus Sari tiba-tiba wah saya ingin membaca Al-Quran mungkin ya setelah sholat, karena ternyata zikir itu masih belum cukup. Nah jika seperti itu silakan Sari lakukan. Jika dirasa cukup, kita hanya melaksanakan sesi pertama ya, langsung selesai. Apakah Sari sudah merasa lebih tenang atau bagaimana sekarang? Tidak ada yang mengganjal lagi? Lumayan tenang sih, nanti kita coba aja nanti kalau misalkan Baik, nanti berarti saya akan terus memfollow up Sari ya, karena memang perilaku seperti itu harus terus dipantau. Nanti saya chat bagaimana perkembangan Sari selanjutnya gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu telah memberikan saran yang terbaik bagi saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Sari. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Kalau misalkan Sari memang perlu saya, silakan hubungi saya. Oke? Ya, terima kasih banyak Sari sudah datang. Terima kasih. Ya, hati-hati ya Sari jalannya. Iya.